Baik Bu, saya akan menjelaskannya Bu. Iya, kalau Naufal butuh share PPT-nya untuk membantu penjelasannya boleh Naufal. PPT kan tadi malam juga sudah di-share ya. Saya sempat bacanya tadi pagi. Oke, silahkan Naufal. Tujuan dari artikel ini itu peneliti itu untuk menyelidiki teori pemangku kepentingan struktur modal dari perspektif hubungan perusahaan dengan karyawannya. Nah, ini menunjukkan bahwa reputasi perusahaan itu untuk memberikan perlakuan yang adil untuk keputusan struktur modalnya. Jadi di sini ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya itu untuk yaitu ukuran tingkat perusahaan memperlakukan karyawannya. Nah, ukuran tingkat ini itu sumbernya dari KLD Research. Ya. Lalu variabel independennya itu perlakuan karyawan dan leverage perusahaan. Mungkin anggota lain bisa melanjutkan. Ada yang mau nambahin atau saya kasih pertanyaan lagi. Kenapa penulis motivasinya? Motivasi apa yang membuat penulis meneliti ini? Anda dapatkan nggak di paper itu? Silahkan yang lain kalau mau jawab. Novel sudah memberi gambaran besarnya bahwa paper ini meneliti tentang hubungan bla 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 dengan bla 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 tadi sudah dijelaskan. Ya. Pertanyaan saya, kenapa sih peneliti kok meneliti ini gitu? Topiknya ini gitu. Motivasinya apa yang menggerakkan ketiga penulis tadi? Bagus, Wahyu, Fahri bisa menjawab juga. Baik Bu, saya izin menjawab. Ya. Jadi di artikel ini motivasi utama dari penulis yaitu artikel ini menggunakan pentingnya referensi karyawan untuk mengukur tentang intensif perusahaan untuk mempertahankan reputasinya untuk memperlakukan karyawan dengan adil. Nah, jadi sampai-sampai yang penting motivasinya yaitu untuk memperlakukan karyawan secara adil adalah untuk mempertahankan karyawan serta untuk menarik calon-calon karyawan yang berbakat. Nah, ini bisa dikaitkan dengan intensif perusahaan untuk mempertahankan reputasi dalam menyediakan perlakuan karyawan yang adil akan cenderung meningkat untuk retensi karyawan dalam bisnis perusahaan. Nah, jadi jika perusahaan mempertahankan rasio utang yang lebih rendah untuk menawarkan secara kredibel dengan perlakuan karyawan yang baik, maka akan muncul hubungan negatif antara leverage dan perlakuan karyawan yang diharapkan. Sudah, Wahyu. Oke, Ya, mungkin motivasinya, mengapa meneliti ini? Belum terjawab loh, Wahyu. Bagus. Fahri. Kalian sempat nggak diskusi berempat gitu? Nggak sempat ya? Ada yang mau jawab selain presenter hari ini? Mungkin ada yang dapat nggak? Itu jelas banget loh. Jelas banget di state kan di tulisan ini di bagian introduction. Izin menjawab Bu. Ya, oke, silahkan. Cek.
Oke, sudah kedengeran kok. Kalau menurut saya di bagian ini, yang kan itu kan yang introduction paragraf kedua itu kan tentang studi yang selama ini kan hanya mempelajari tentang interaksi antara pemangku kepentingan dari perspektif pelanggan dan pemasok. Ya. Ya, dan kemudian termotivasi untuk meneliti pemangku kepentingan yang lain, yaitu karyawan. Oke. Itu jawabannya itu. Jadi jelas di situ sebetulnya penelitian-penelitian terdahulu sudah banyak neliti ini. Cuman yang diteliti itu dari perspektif hubungan antara customer sama supplier. Sementara workforce itu kan tenaga kerjanya, itu belum dianalisis. Sehingga in this paper, we attempt to fill this gap. Jadi peneliti itu melalui paper ini, peneliti berusaha untuk mengisi gap itu. Nah, itu sebetulnya motivasi penelitiannya, gitu kan ya. Oke, terima kasih Sofiul. Selanjutnya kita melangkah lebih jauh. Jadi masih di bagian introduction itu sebetulnya peneliti ini tidak secara eksplisit gitu ya, tidak secara eksplisit menstatekan hipotesisnya gitu. Tapi dia mengatakan bahwa ada 3 argumen penting yang secara potensial itu bisa menjawab mengapa kualitas dari cara perusahaan memperlakukan karyawannya itu akan berhubungan dengan capital structure-nya. Kan ada di situ. Nah, Anda ketemu nggak? Apa 3 argumen itu? Apa 3 argumen yang bisa menjelaskan hubungan antara employee treatment dengan capital structure-nya? Karena nanti pengujiannya kan ke situ. Jadi yang diuji adalah 3 argumen itu, gitu kan. Sehingga sebetulnya secara tidak langsung hipotesisnya dari situ, gitu. Walaupun tidak distatekan secara jelas. Ada yang bisa menjelaskan ke kelas apa ketiga argumen itu? Silahkan. Wahyu, Fahri, Bagas, dan Naufal. Baik, saya akan menjawab, Bu. Oke, Naufal silahkan. Di sini ada 3 argumen. Argumen yang pertama itu dari Maximovic dan Titman. Maximovic dan Titman itu beranggapan bahwa pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya itu enggan berbisnis dengan perusahaan yang memiliki refleks tinggi. Kenapa? Karena kesulitan keuangan dapat mempengaruhi insentif perusahaan. Jadi kompensasi yang diberikan perusahaan oleh karyawan itu semakin mengurang gitu, Bu. Oke. Argumen kedua. Coba teman-teman yang lain bisa. Yang lain silakan. Wahyu, Bagus, Fahri. Argumen kedua ada di bawahnya. Halaman 131. Saya mau melanjutkan, Bu. Oke, bagus. Argumen kedua, ya, berdasarkan pada Myers tahun 1977. Argumen ini berpendapat bahwa perusahaan dengan utang tinggi yang memiliki insentif untuk melewatkan investasi yang berharga bagi perusahaan. Peluang yang dapat memberikan kontribusi yang positif dengan nilai daripada perusahaan tersebut. Terus, apa hubungannya sama leverage?
Bagus. Lewat. Yang ketiga deh. Argumen ketiga, argumennya dari siapa? Baik, Bu, saya akan menjawab, Bu. Oke, silahkan. Untuk argumen ketiga, menyelidiki bahwa dampak indeks perlakuan kerja terhadap leverage berbeda di seluruh industri dan perusahaan dengan karakteristik berbeda yang dianggap Maximovic dan Titman sebagai penentu penting insentif perusahaan untuk mempertahankan reputasi mereka dalam memberikan perlakuan karyawan yang adil. Seperti itu, Bu. Third explanation-nya itu berdasar free cash flow argumen dari Jensen. Kalau Anda baca. Jadi yang pertama itu argumen pertama itu capital structure choice model dari Maximovic dan Titman tahun 91. Tadi sudah dijelaskan oleh Naufal ya kayaknya. Jadi penjelasannya stakeholder itu enggan berbisnis dengan perusahaan-perusahaan yang leverage-nya tinggi, high leverage gitu kan. Kenapa? Karena ketika perusahaan-perusahaan itu mengalami financial difficulties, insentif yang mereka terima itu akan berkurang. Contohnya begini. Perusahaan itu akan menghindari bankrupsi. Kalau perusahaan yang high leverage itu kan dekat ke bankrupsi ya, resiko itu besar gitu. Nah, untuk menghindari bankrupsi, perusahaan-perusahaan dengan leverage tinggi itu akan mempunyai dorongan kuat untuk meningkatkan cash flow-nya, gitu kan? Nah, caranya gimana? Caranya adalah mengurangi employee benefit-nya. Jadi, benefit untuk karyawannya akan dikurangi. Itu argumen pertama. Argumen kedua dari Myers. Myers itu bicara tentang agency cost of debt. Myers 1977. Nanti Anda lihat papernya gitu ya. Myers 1977. Myers mengatakan bahwa perusahaan dengan utang tinggi itu cenderung under investment. Under investment itu artinya perusahaan-perusahaan akan melewatkan proyek-proyek investasi yang bahkan menguntungkan. Kenapa? Karena mereka nggak punya dana untuk mendanai proyek itu. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan dengan leverage tinggi itu akan under investment. Investasinya itu tidak berada di optimum, tapi di bawah optimum, sehingga disebut sebagai under investment. Nanti ada juga yang over investment. Nah, dalam posisi yang seperti itu, jika perusahaan menghadapi investasi pada human capital yang sebetulnya NPV-nya positif, perusahaan akan melewatkan itu. Gitu. Jadi perusahaan yang leverage-nya tinggi itu bahkan akan under investment untuk employee benefit-nya, gitu kan? Sehingga akan ada hubungan terbalik gitu ya, hubungan negatif antara leverage dengan employee benefit. Itu argumen yang kedua, agency cost of debt. Jadi agency cost of debt itu menimbulkan under investment. Under investment menyebabkan perusahaan-perusahaan bahkan melewatkan proyek-proyek investasi human capital yang memang NPV-nya positif. Kalau NPV positif kan harusnya dilakukan. Nah, ini tidak dilakukan karena itu tadi, debt-nya sudah terlalu tinggi. Oke, yang ketiga argumennya dari Jensen 1986 itu terkait free cash flow. Manajer dengan free cash flow besar itu memiliki insentif untuk over investment, kebalikan dari under investment. Over investment itu investasinya di atas optimum. Jadi kan ada satu titik optimum. Itu titik titik yang menjadi target perusahaan, titik optimumnya. Kalau perusahaan bisa ada di titik itu, mereka bisa meningkatkan value of the firm-nya. Tapi sayangnya ada kecenderungan over investment maupun under investment. Nah, yang over investment ini terjadi ketika free cash flow-nya banyak, duitnya itu banyak.
duit perusahaan itu banyak sehingga kecenderungannya kan gitu, over investment. Bahkan untuk proyek-proyek yang sebetulnya NPV-nya tidak negatif, mereka mau invest itu over investment. Berbeda dengan berlawanan dengan yang under investment tadi gitu kan ya. Nah, karena perusahaan dengan free cash flow tinggi itu lebih memiliki resources untuk over invest dalam employee benefit dengan perusahaan-perusahaan yang punya free cash flow lebih rendah. Perusahaan-perusahaan ini akan lebih memperlakukan karyawan dengan lebih murah hati, itu lebih baik hati. Itu. Bahkan ketika investasi pada employee benefit itu tidak merupakan proyek yang value creation, gitu ya. Oke. Kemudian step selanjutnya masuk ke hutangnya. Jika hutang itu bisa menjadi alat untuk mendisiplinkan manajer terkait dengan pemborosan free cash flow-nya tadi, maka pandangan Jensen itu berargumen bahwa hutang yang tinggi dapat mengontrol over investment pada employee benefit, sehingga nanti hubungannya negatif juga. Hubungan negatif antara leverage dengan employee benefit, karena tadi adanya hutang itu bisa mengontrol penggunaan free cash flow-nya oleh manajer. Itu 3 penjelasannya. 3 penjelasan penting terkait dengan kenapa sih, kan hipotesis besarnya kan, kenapa sih kok ada hubungan terbalik antara leverage dengan employee benefit tadi. Gitu kan? Hipotesis utamanya sebetulnya itu. Kemudian kalau Anda lihat ke bagian-bagian selanjutnya, itu pengujiannya banyak banget, gitu kan. Nah, ini bagiannya lagi dari yang bertugas presentasi hari ini. Kenapa pengujiannya bisa dilakukan banyak sekali begitu? Kalau saya baca ada di bagian pertama 3 pengujian, di bagian kedua itu ada 2 pengujian gitu ya. Kalau saya nggak salah membacanya gitu. Nah, gimana? Nova, Bagus, Wahyu, dan Fahri, kenapa ada banyak pengujian gitu? Ada yang bisa menjawab? Nggak sampai sedetail itu ya bacanya ya? Atau yang nggak presentasi deh kalau mau jawab, nggak apa-apa. Nggak ada. Oke, Anda lihat di bagian awal 3 pengujian itu sebetulnya masing-masing itu ingin menguji validitas argumen. Validitas masing-masing argumen. Ada 3 argumen, sehingga ada 3 pengujian gitu kan. Ada 3 pengujian yang dilakukan untuk menguji validitas masing-masing argumen dalam menjelaskan hubungan antara employee treatment dan leverage. Tadi yang pertama argumennya Maximovic dan Titman tahun 91, kemudian Myers Agency Cost of Debt tahun 77, dan yang ketiga adalah Jensen Free Cash Flow Argument 1986. Itu ingin diuji valid enggak sih argumen mereka. Nah, setelah itu masih ada tambahan pengujian itu terkait robustness test-nya. Dan robustness test itu sebetulnya kalau di keuangan kita memang harus melakukan pengujian robustness. Apakah hasil penelitian kita itu robust? Bahkan ketika kita menguji itu dengan
proxy yang berbeda. Misalnya tadinya pakai book leverage, kemudian diuji pakai market leverage, apakah hasilnya tetap sama? Yang kayak gitu. Itu robustness test. Robustness test bisa macam-macam, menggunakan proxy yang berbeda, menggunakan model yang sedikit berbeda. Kalau nanti yang model yang berbeda itu ada di artikel yang kedua, di paper yang kedua, gitu ya. Nah, yang di robustness testnya artikel pertama itu yang pertama, we perform an out of sampling test using firm in the Fortune magazine list of 100 best company. Dia melakukannya pada sampel 100 perusahaan terbaik menurut Fortune magazine. Kalau yang sebelumnya sampelnya pakai apa? Nah, itu kan harus diteliti dari itu. Kalau yang sebelumnya kan sampelnya adalah perusahaan-perusahaan yang tercover oleh KLD Socrates, gitu ya. KLD Socrates database between 2003 sampai 2007. Nah, sudah diuji hasilnya memang hubungan itu terbukti. Kemudian robust nggak? Kalau sampelnya kita geser nih, kita pakai sampel yang lain, yaitu 100 perusahaan terbaik menurut Fortune. Nah, itu robustness test yang pertama. Hasilnya, we find that our result are robust to using this alternative measure of a firm's employee treatment. Ya, kemudian yang kedua adalah robustness yang kedua. Oh, yang kedua ini bukan robustness, tapi diuji untuk sensitivity testnya. Sensitivity testnya untuk menyelesaikan, mengatasi, gitu ya, mengatasi masalah endogenity. Endogenity sendiri apa sih sebetulnya? Pertanyaannya jadi itu kan ya. Ada yang bisa jawab? Apakah endogenity itu? Nggak sampai masuk dalam ke situ ya. Ada yang bisa jawab endogenity itu apa sih sebetulnya? Sebenarnya gampang, Anda tinggal apa namanya? Anda tinggal cari tanya Mbah Google. Endogenity itu situasi di mana explanatory variabelnya berkorelasi dengan error term-nya. Kan nggak boleh kalau regresi itu kan ada syarat nggak boleh begitu. Kalau explanatory variabelnya berkorelasi dengan error term itu artinya hasil regresi kita lancung gitu kan, spurious regression, sehingga itu harus diatasi. Nah, itu diuji, sensitivitas itu diuji di step yang berikutnya, sehingga di sini kita menemukan ada 6 pengujian gitu kan ya. Oke, jadi ada banyak pengujian yang dilakukan. Nanti lebih dalamnya metode pengujiannya akan dibahas Pak Brantas di riset keuangan. Yang kita ini akan lebih empasisnya kepada pengembangan hipotesisnya, gitu kan ya. Oke. Hasil konklusinya bisa Anda baca di bagian belakang. Presenter apa yang Anda baca dari hasil penelitian di paper ini? Noval, Bagus, Wahyu, Fakri, mau dijawab hasilnya apa? Baik, saya akan menjawab, Bu. Iya, Noval. Jadi hasil dan kesimpulan dari artikel yang diskusikan hari ini itu berdasarkan yang diukur dengan indeks perlakuan karyawan, perusahaan yang menerapkan kebijakan ramah karyawan
itu mempertahankan rasio utang yang rendah. Ada hubungan negatif antara leverage dan reputasi perusahaan untuk memperlakukan karyawan dengan baik. Itu juga terbukti ketika si peneliti itu mengukur reputasinya dengan apakah itu termasuk dalam daftar majalah Fortune itu yang 100 perusahaan terbaik untuk bekerja itu, Bu. Oke, itu hasilnya. Jadi terbukti hipotesis yang mengatakan bahwa ada hubungan negatif antara leverage dengan employee treatment, perlakuan perusahaan pada karyawannya. Hasilnya begitu. Oke, sebelum masuk artikel kedua, ada pertanyaan dari audiens. Silakan, ada yang mau nanya? Ada yang masih mau ditanyakan? Izin bertanya. Silahkan. Untuk artikel atau penulisan artikel gitu, untuk hipotesis itu boleh tersampaikan secara tersirat gitu boleh, Bu? Kalau selama ini yang kita baca kebanyakan malah mereka mau hipotesisnya tersirat. Jarang yang menstatekan H1-nya adalah, H2-nya adalah, itu jarang. Hipotesisnya memang tersirat, tapi bisa kita tahu. Bisa kita tahu sebetulnya apa sih yang mau diuji. Enggak apa-apa. Tapi kalau skripsi Anda nggak boleh gitu. Skripsi harus hipotesismu jelas. Ya, tapi nanti kalau Anda nulis skripsinya menjadi artikel, boleh kalau Anda mau memilih hipotesisnya tidak di-statekan secara eksplisit, itu boleh. Nggak apa-apa. Oke, pertanyaan yang lain. Kalau saya tanya ke Anda nih, saya tanya ke Anda semua, nggak cuma presenter. Kalau Anda mau meneliti penelitian, mau mereplikasi penelitian ini dengan data dari Bursa Efek Indonesia, apa handicap-nya? Apa kesulitan yang mungkin Anda temui? Ada yang mau jawab? Apa handicap-nya kalau kita mau mereplikasi penelitian ini di Bursa Efek Indonesia? Perizinan mungkin, Bu. Oke. Ya, Ahmad Zulfa, silahkan. Mungkin kesulitannya di perizinan untuk mengambil data tersebut. Kenapa sulit? Kenapa menurutmu sulit mendapat izin mengambil data? Kayak misalnya di Google Scholar itu kan beberapa ada yang memerlukan login untuk masuk itu, Bu. Mungkin di Bursa Efek seperti itu. Ada yang lain? Ada yang mau memberi jawaban lain? Kenapa akan sulit meneliti ini? Data perusahaan yang masuk dalam seperti tadi majalah Fortune itu, Bu. Nah, kemungkinan perusahaan Indonesia belum ada yang masuk. Nah, terus? Di data Rodri, kamu jadi di mute loh itu, nggak kedengeran. Itu, Bu, data perusahaan atau sampel perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu belum tentu masuk di majalah Fortune itu, Bu. Oke. Kan kita bisa ngambil majalah yang lain, Rodri. Tapi nyerempet ke situ sih kalau saya gitu ya. Kalau saya yang pertama terkait dengan data untuk employee treatment-nya. Mereka ini kan ngambil datanya dari KLD Socrates Database gitu kan. Di paper yang kedua juga ngambil dari situ, KLD Socrates Database. Data yang memang database yang memang mereka mengumpulkan data terkait dengan perlakuan perusahaan pada karyawannya, ada ratingnya dan sebagainya, yang kayak gitu. Kita nggak punya yang data macam gitu. Sehingga kalau kita mau meneliti ini di BEI, kita nggak bisa pakai database model begini gitu.
mungkin Anda harus cari proxy yang lain untuk employee treatment-nya. Gitu kan? Nah, yang itu saya belum dapat gambaran. Employee treatment-nya mau di proxy pakai apa? Itu saya belum dapat gambaran karena dua paper ini dua-duanya pakai KL2 Socrates. Kemudian terkait dengan tadi yang disebutkan Rodri bahwa perusahaan ini untuk robustness-nya pakai Fortune Magazine untuk 100 perusahaan terbaik yang memperlakukan karyawan atau apa gitu. Nah, yang itu mungkin kita juga susah ketika akan melakukan robustness model begitu. Karena majalah bisnis kita tidak sebagus Fortune dan lain-lain dalam membuat database terkait hal-hal demikian. Kalau majalah bisnis kita kan lebih ke populer dan sebagainya, gitu ya, sehingga dijadikan database rada susah. Itu dua kesulitannya. Kalau kita mau menguji, mereplikasi. Sehingga kalau memang Anda nanti mau meneliti ini, Anda harus cari proxy untuk employee treatment-nya apa sih yang memang ada di Bursa Efek Indonesia, gitu kan ya? Oke, itu paper pertama. Sebelum lebih jauh nanti kita diskusikan hal-hal yang lainnya, kita akan masuk ke paper yang kedua dulu ya. Paper yang kedua ini judulnya Employee Wellbeing, Firm Leverage, dan Bankruptcy Risk. Yang bertugas untuk menjelaskan ke kita adalah Nurul, Alvina, Risma, dan Raffi. Sama dengan paper yang pertama tadi, pertanyaan pertama saya, paper ini sebetulnya ingin meneliti apa? Silahkan dijawab. Nurul, Alvina, Risma, dan Raffi. Baik, Bu, saya akan mencoba menjawab. Oke, Risma. Paper ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesejahteraan karyawan pada suatu perusahaan mempengaruhi rasio hutang dan risiko kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Sedangkan hipotesis pada penelitian ini yaitu ketika perusahaan memiliki minat yang kuat pada kesejahteraan karyawan, maka hal itu dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Begitu, Bu. Oke. Motivasinya apa? Anda menemukan nggak motivasi peneliti melakukan penelitian itu? Izin menjawab, Bu. Oke, Nurul, iya. Sebelumnya mohon maaf ya, Bu, barangkali salah. Iya, nggak apa-apa. Motivasi dalam artikel ini untuk mengembangkan ukuran kedua, yaitu di mana agregat tanpa hubungan perusahaan dengan serikat pekerja dan kebijakan pengurangan pekerjaan, di mana hal itu berkaitan dengan yang dikemukakan oleh Bronars dan Der yang menemukan bahwa serikat pekerja dapat berdampak pada leverage perusahaan karena alasan yang tidak terkait dengan motivasi perusahaan untuk membatasi risiko kebangkrutan untuk mencapai kesejahteraan karyawan yang lebih besar. Oke, ada jawaban lain? Apa motivasinya sehingga mereka meneliti ini? Ada yang mau jawab lain? Kalau Nurul tadi mengkaitkan dengan datanya yang agregat dan ada disagregat data gitu ya. Memang sih dia melakukan itu, jadi ukuran employee well-being-nya itu dipecah-pecah. Kalau agregat kan ukuran secara keseluruhan gitu ya. Nah, kemudian dipecah-pecah, ada disagregatnya. Tapi apakah sebetulnya apakah itu motivasinya?
Apa gap yang mau diisi gitu. Kalau apa namanya, kalau kontribusinya ada gitu ya, mereka menyebutkan ada kontribusi several contribution-nya itu ada di bagian bawah sebelum data and summary statistik. Mereka menjelaskan kontribusinya apa. We contribute to empirical studies that relate firm leverage to a range of firm characteristic. Bahkan ini kontribusi ini juga sudah banyak kan di penelitiannya sudah banyak juga sih sebetulnya. We respectively show that product uniqueness and relation specific investment by supplier and customer are negative relative. Apa namanya, klaim kontribusinya itu several contribution-nya. Dia mengatakan several tapi sebetulnya kontribusinya ya satu itu gitu. Satu itu. Kemudian karakteristiknya, firm specific karakteristiknya itu ada beberapa memang. Ada beberapa, ada mengkaitkan dengan CSR-nya. CSR sih yang disebut-sebut bolak-balik disebut di kontribusinya itu terkait CSR, aspek CSR-nya. Oke, itu ya. Nanti Anda baca lebih detail lagi di bagian introduction. Kalau saya sih saya tidak menemukan motivasinya apa gap yang mau diisi dari penelitian ini. Kalau tadi yang di awal kan jelas dia memetakan. Jadi kalau orang mau meneliti, itu biasanya memetakan dulu. Ini loh penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian yang kosong yang mana? Itu yang mau saya isi. Kan begitu. Itu yang mau saya isi. Itu kalau penelitian-penelitian yang memang dilakukan selama ini oleh peneliti-peneliti itu. Cuman kalau seperti saya bilang kemarin-kemarin, kalau Anda nanti ingin menemukan topik, isu, dan lain-lain terkait untuk menyusun skripsi, sebetulnya tidak perlu sejauh itu gitu. Jadi Anda memang tetap harus memetakan penelitian terdahulunya seperti apa untuk menemukan masalah penelitian Anda. Biasanya kan kalau skripsi kita kan cuma sejauh itu gitu. Karena saya khawatirnya kalau Anda harus mengisi filling the gap itu rada susah gitu. Karena kalau filling the gap itu nanti kalau ditarik lebih lanjut itu ada novelty di sana belum dilakukan orang gitu kan. Kalau ada gap yang masih kosong itu artinya kan memang itu yang belum dilakukan orang gitu. Kalau saya menuntut Anda ke situ, saya khawatirnya nanti skripsimu nggak rampung-rampung karena susah gitu. Sehingga kalau di skripsi cukup Anda memetakan penelitian-penelitian yang terdahulu yang sudah ada itu seperti apa. Kalau saya menyarankan ke mahasiswa sih cari penelitian paling baru di topik itu, di ranah itu, penelitiannya tentang apa, isu terbarunya apa, replikasi saja isu itu, metodenya dan sebagainya. Kalau saya begitu. Jadi balik ke papernya, paper ini tidak secara jelas mengatakan motivasi penelitiannya apa. Oke, yang selanjutnya ya. Kalau kita lihat lebih jauh, bahkan penelitian ini punya modelnya banyak banget, lebih banyak dari yang pertama. Kalau saya baca ada 9 model. Bisa dijelaskan kenapa sampai ada 9 pengujian, 9 model untuk 9 pengujian. Nurul, Arvina, Risma, Raffi, silahkan. Atau sebelum ke situ deh, Sampelnya siapa sih ini? Sampel yang dipakai?
Sampelnya apa? Di-state-kan nggak sampelnya? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Mereka menggunakan sampel 4.293 perusahaan yang memiliki skor kesejahteraan karyawan netral. 4.000 itu di bagian mana, Nurul? Di bagian berarti yang di bawah tabel 1, Ibu. Di bawah Yang tabel. bagian bawah. The sample period is Yang kolom 1 di kolom 1 panel B. kolom 1 panel B. Overall sampel itu ya, N sama dengan itu ya. Ini panel A. Kalau di 7494 observation. Form observation-nya. Ini dia tidak secara jelas menstatekan sampelnya apa gitu enggak. Tapi dugaan saya sama kayak yang pertama tadi. Perusahaan-perusahaan yang memang tercover di KLD database. Karena pakainya KLD database juga kan. Perusahaan-perusahaan yang tercover di KLD database artinya perusahaan-perusahaan itu memang punya data terkait employer relation-nya, kemudian yang tercover dalam periode 2001 sampai 2005. Kalau baca begitu, karena statement sampel penelitian ini adalah itu nggak ada. Kemudian jumlah observasi yang didapat itu 7.494 observation. Kenapa cuma tinggal 7.494? Karena hanya observasi itu yang memiliki semua data yang dibutuhkan. Kalau yang pertama tadi kayaknya lebih besar deh. Kita balik yang ke apa? Paper yang pertama ya. Kalau paper pertama jelas di bagian sample selection dia menstatekan our sample consists of all the firm covered by the KLD Socrates database between 2003 and 2007. Jelas begitu. Kemudian our initial sample consists of 14.898 firm year observation. Jadi initial samplingnya sampel mula-mula itu 14.898 firm year observation. Jadi firm year observation itu bukan jumlah perusahaannya, tapi kita lihat observasi berdasarkan tahun dan perusahaan. Firm year karena kita pakai panel data, kan pool data, kan ya. Nah, kemudian karena ada pembatasan, ada beberapa perusahaan yang di-exclude gitu ya, karena ada beberapa syarat gitu, restriksinya, sehingga final sampelnya adalah 10.562 firm year observation. Perhatikan bahwa yang dilaporkan itu adalah bukan jumlah perusahaan sampel, tapi firm year observation. Oke, kalau yang di pertama jelas, yang di kedua statement sampelnya tidak terlalu ada, mungkin bisa kita bilang tidak eksplisit disebutkan, tapi total observasinya ada di situ. Oke, kemudian tadi balik ke pertanyaan yang sebelum ini tadi, sebelum ke sampel. Kenapa mereka melakukan sampai 9 regresi?
Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Nurul. Itu untuk menguji hubungan antara kesejahteraan karyawan dan leverage dengan regresi kuadrat terkecil yang dikumpulkan. Terus, itu yang pertama. Full ordinary least square regression. Yang pertama kan dengan apa namanya, two step ya. Enggak sih, yang pertama. Jadi kalau nanti Anda apa namanya runut satu-satu, masing-masing persamaan regresi itu punya tujuan sendiri-sendiri. Kalau yang pertama, in a first regression model, we control for firm size, tangibility, profitability, and the market to book ratio. We include log asset karena jadi memasukkan firm size itu alasannya ini, memasukkan tangibility dan sebagainya itu nanti Anda runut satu-satu. Kalau saya sih dugaannya kenapa yang dimasukkan firm size, tangibility, profitability dan market to book ratio itu terkait dengan Frank and Goyle. Itu Frank and Goyle itu meneliti determinan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan menemukan bahwa 4 variabel tersebut yang paling signifikan berpengaruh dan paling robust. Saya pakai itu juga di disertasi saya kemarin, 4 variabel itu. Ya kan? Yang pertama begitu. Yang regresi yang kedua itu spesifik, ini Frank and Goyle malah yang kedua. Firm size, tangibility, profitability dan market to book ratio. Memang ini variabel yang dikemukakan oleh Frank and Goyle tahun 2009 bahwa 4 variabel ini memang yang paling robust dan paling signifikan mempengaruhi. Sehingga dia memasukkan. Kemudian ditambah juga apakah perusahaan bayar dividen atau tidak. Kemudian yang ketiga, ada tambahan kontrol variabelnya, variabel kontrolnya. Nanti Anda lihat, yang ditambahkan di situ ada R&D expenses, gitu kan ya. Model yang keempat, kalau model yang keempat itu pakainya overall score for corporate social responsibility as an additional control variable. Memasukkan, menginclude, memasukkan overall score CSR-nya tadi. Model kelima ini rada beda. Jadi model kelima itu mengestimasi model 4 sama dengan model 4, tapi dependent variabelnya itu diganti menggunakan market leverage. Kalau model-model sebelumnya 1-4 itu pakai book leverage. Nah, model yang kelima itu diganti menjadi market leverage. Ini mungkin sudah ke robustness-nya juga ya. Model ke-6 balik lagi pakai book leverage. Tapi yang digunakan sekarang adalah our second measure for employee well-being. Ukuran kedua untuk employee well-being-nya. Jadi ukuran ini mengexclude score for employee well-being related to union and work reduction. Kayak gitu. Jadi itu tadi kalau yang penelitian pertama itu kan agregat, well-being-nya secara agregat. Nah, ini mendisagregat.
Mendisagregat itu memecah-mecah employee well-being-nya berdasarkan kriteria-kriteria apa saja dipecah-pecah, kemudian ada yang dikeluarkan, yang tidak dimasukkan ke dalam pengujian, apakah hasilnya akan berbeda atau tidak, yang begitu. Model-modelnya begitu. Oke, kemudian yang ke-8, yang ke-7 itu memasukkan block holder. Block holder yang ke-8 itu memasukkan inverse meal ratio. Walaupun saya nyari inverse meal ratio-nya seperti apa, saya tidak menemukan di sini, tapi Anda bisa trace ke tulisannya Heckman 1979, karena sumbernya dari situ. Peneliti ini memasukkan itu dari Heckman 1979. Dan final model itu untuk robustness test. We control for industry fixed effect. Jadi industry fixed effect-nya dikontrol. Oke. Kurang lebihnya begitu yang paper yang kedua. Oke, jadi hasilnya, konklusinya seperti apa? Nurul, Alvina, Rifna, Raffi? Raffi, ada nggak Raffi? Raffi, saya belum dengar suaranya loh, Raffi. Apa konklusinya? Ya, apa konklusinya? Apa kesimpulannya, kan, Raffi? Jadi kesimpulan dari artikel ini, peneliti menemukan bahwa perusahaan dan hubungan karyawannya lebih kuat, memiliki leverage yang lebih rendah daripada perusahaan sejenis, dan memiliki peringkat kredit yang lebih baik. Oke. Jadi kesimpulannya sama ya dengan penelitian yang pertama. Terbukti bahwa memang perusahaan-perusahaan yang punya policy berpihak pada karyawan, gitu kan, memperhatikan karyawan, generous pada karyawannya, baik pada karyawannya, itu cenderung mempertahankan leverage-nya rendah. Jadi ada hubungan negatif antara itu, dua itu. Oke. Kemudian kalau yang kedua itu menambahkan kredit rating-nya juga ya, kredit rating. Kredit rating itu kan sebetulnya mempresentasikan kepercayaan, ya. Credit worthiness of the firm, kepercayaan pemberi kredit pada perusahaan. Oke, itu adalah dua paper kita hari ini. Cukup. Kalau menurut saya dua paper ini cukup detail dalam hal pengujiannya. Pengujiannya macam-macam, cari celah sana sini, gitu kan? Cari celah sana sini, pembuktian sana sini, kemudian robustness-nya juga macam-macam begitu. Bisa Anda tiru metodenya. Cuman tadi saya bilang handicap-nya adalah mungkin kamu akan kesulitan dengan data employee well-being-nya. Ukuran untuk employee well-being-nya. Sehingga kalau memang kalian mau meneliti ini, Anda harus cari penelitian lain yang meneliti employee well-being juga, tapi yang menggunakan ukuran employee well-being-nya itu tidak dari database KLD. Mungkin ada penelitian yang menggunakan proksi-proksi tertentu dari laporan keuangan yang bisa dipakai untuk menggambarkan employee well-being-nya. Saya bilang mungkin ada. Nah, kalau Anda mau meneliti model begini, cari dulu proksinya. Karena tadi saya bilang kalau Anda mau pakai sampel perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, kita nggak punya ukuran KLD Socrates. Dan saya juga tidak yakin bahwa ada lembaga di Indonesia yang membuat database terkait dengan employee well-being atau policy perusahaan terkait dengan perlakuan mereka pada karyawannya. Saya nggak yakin ada di Indonesia. Sehingga satu-satunya cara ya Anda cari celah, gitu kan ya, celah untuk menutup handicap itu. Cari penelitian yang pakai proksi dari laporan keuangan untuk mewakili ukuran employee well-being. Begitu. Tapi penelitian ini
masih sangat jarang diteliti. Terkait stakeholder teori, itu masih sangat jarang diteliti oleh kakak-kakak tingkat. Kalau misalnya employee well-being-nya susah, Anda mungkin bisa meneliti stakeholder teori untuk stakeholder yang lain. Kan selain workforce tadi kan ya, selain workforce ada juga supplier, ada juga customer, mungkin data itu ada. Jadi seperti saya bilang, Anda harus banyak baca. Anda harus banyak baca supaya Anda tahu banyak hal, sehingga banyak pertanyaan. Kalau mau meneliti itu, ketika Anda sudah betul-betul terjun, nyusun proposal, masalahnya banyak. Gitu. Kok yang ini jadi begini, ini harus saya selesaikan seperti apa, yang kayak gitu, itu akan banyak Anda temui. Satu-satunya cara untuk bisa menyelesaikan masalah itu ya baca yang banyak. Karena kita hanya bisa mendapat jawaban dari penelitian-penelitian sejenis yang sudah dilakukan. Mereka menelitinya seperti apa, gitu. Jawabannya dari situ. Kalau saya kemarin pun begitu. Sehingga seperti saya bilang, dalam 3 tahun saya nyusun disertasi itu, bahkan saya membaca hampir 1000 jurnal. Termasuk juga istilah economically statistic dan significant, statistically significant dan economically significant. Kalau saya nggak salah mengingat di 2 paper ini, nggak tahu paper yang mana saya baca ada istilah itu. Jadi signifikan secara ekonomi dan signifikan secara statistik. Nanti Anda ini lagi deh, scan lagi deh, saya baca, cuma saya lupa di bagian di artikel yang mana ada istilah itu. Karena di disertasi saya pun saya menggunakan itu. Kenapa? Karena dari 10 hipotesis saya yang terdukung cuma 3 secara statistik signifikan. Tapi kemudian saya cari celah. Kalau ini secara ekonomi pun sebetulnya bisa dibilang signifikan sih. Yang kayak gitu. Saya dapat itu juga ketika berusaha memberikan. Jadi nanti kalau penelitian Anda itu Anda menjumpai bahwa hipotesis-hipotesis Anda tidak terdukung, jangan berkecil hati itu karena penelitian itu memang bisa saja pada data kita, hipotesis yang kita sudah bangun sedemikian rupa. Kalau kita membangun hipotesis kan nggak sembarangan ya, based on teori, based on penelitian terdahulu, sehingga kita dapat statement hipotesisnya bahwa X berhubungan positif dengan Y. Itu hipotesisnya. Hipotesis ini kan jawaban sementara penelitian kita. Nah, jawaban sementara atas pertanyaan penelitian itu akan kita uji pada data kita. Bisa saja hipotesis ini terdukung, bisa saja tidak terdukung. Kalau hipotesisnya tidak terdukung, artinya Anda harus memberikan reasoning. Kenapa sih pada data Anda hipotesis ini tidak terbukti? Nah, untuk cari reasoning itu juga Anda bisa dapat dari penelitian-penelitian terdahulu. Gitu ya. Itu gambaran besarnya nanti kalau Anda sudah mulai melakukan penelitian. Oke. Kurang lebih begitu. Masih ada pertanyaan? Terkait dua artikel kita, employee well-being dan leverage employee treatment. Sebetulnya 2 hal, employee treatment, employee well-being, ini 2 hal yang sama gitu kan ya, term yang sebetulnya sama, cuman mungkin proksi ya, ukuran-ukurnya sedikit berbeda, tapi ini database-nya sama sih dari KLD, indikatornya pasti sama. Masih ada pertanyaan kah? Silahkan. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya jawab, ya saya jadikan PR, itu kan gampang kan. karena Anda jangan pernah overestimate, gitu. Kita kemarin bicara overestimate. Anda jangan pernah overestimate pada dosen Anda.
Dosen itu bukan orang yang tahu segala sesuatu. Saya selalu bilang ke mahasiswa begitu. Dosen itu bukan orang yang tahu segala sesuatu. Kalau saya tahu banyak terkait capital structure, ya karena memang penelitian saya di capital structure. Tapi kalau Anda tanya saya mungkin terkait dividend policy, ada hal-hal yang saya tahu dan ada hal-hal yang tidak saya tahu. Karena saya tidak banyak meneliti dividend policy. Gitu kan. Sehingga kalau misalnya Anda tanya dan saya tidak bisa menjawab, biasanya saya akan katakan itu PR buat saya. Saya cari jawabannya dulu. Daripada saya berkamuflase menjawab Anda, tapi jawaban saya salah, kan saya punya pertanggungjawaban. Nanti saya ditanya gitu, kok kamu ngajari sembarangan gitu kan. Nah, yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat Anda nanya, saya nggak bisa jawab, saya akan cari jawabannya dulu, baru minggu depannya saya jawabkan. Supaya saya tidak menyesatkan Anda. Gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Oke, Guntur, silahkan. Di sini kalau saya pribadi sih masih kesulitan untuk membaca setiap model dalam jurnal, Bu. Seperti kayak di artikel 3 ini modelnya kan banyak sekali. Itu bagaimana kita untuk bisa memahami setiap model yang berbeda gitu, Bu? Bagaimana memahaminya? Yang pertama dibaca secara teliti. Itu modal pertamanya itu. Yang kedua adalah setidak-tidaknya Anda punya kemampuan statistik sih, ya. Jadi sebetulnya model-model itu kan kalau Anda tidak mau baca di teksnya, itu di tabel-tabelnya kelihatan loh. Di tabel-tabelnya itu kelihatan. Tabel kedua, mulai tabel kedua. Saya pegang yang employee well-being. Employee well-being itu yang artikel kedua deh, ya. Jadi baca aja secara teliti. Biasanya kalau jurnal-jurnal yang bagus, jurnal internasional yang bagus, itu pasti akan ada penjelasannya. Kalau tabel 2 itu kan di atasnya dijelaskan. This table present the relation between employee well-being score and firm leverage. We estimate a full ordinary least square regression. Bla 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 bla, itu udah dijelaskan tuh di situ. Kemudian di atas itu ada tulisan book leverage. Itu artinya dependent variabelnya book leverage. Tapi kalau misalnya di tulisan-tulisan yang lain mungkin bahkan dijelaskan dependent variabelnya adalah ini, dependent variabelnya adalah ini. Nah, di model yang pertama itu kan jelas. Independennya adalah employee well-being, log asset, tangibility, profitability, market to book ratio, gitu kan? 1, 2, 3, 4. Di model yang kedua memasukkan dividend paying. Kalau Anda mau dapat penjelasan kenapa pembayaran dividen masuk ke situ, Anda cari di bagian batang tubuhnya, di bagian teksnya. Oke, kemudian yang model ketiga ini menambahkan earning volatility, asset growth, R&D dummy, jadi R&D research and development-nya pakai dummy, slack depreciation dan seterusnya, bacanya kan begitu. Kalau orang yang paham statistik akan lebih suka baca dari tabel-tabel ini. Karena bacanya lebih simple gitu. Tapi kalau Anda belum bisa memahami statistik, output statistiknya yang begini, Anda bisa masuk ke teksnya, ditelusur dengan hati-hati. Model 1 itu bicara apa, model 2 bicara apa, dan seterusnya. Bisa begitu, Guntur. Tapi ya itu kalau saran saya sih, ya Anda mulai belajar statistiknya. Supaya Anda tahu model-model itu. Kalau di tabel 3 itu kan juga model 5 sampai model 9. Model 5 itu dependent variabelnya market leverage. Model 6 sampai 9 kembali ke book leverage. Kayak gitu ya. Itu bisa terbaca di situ. Variabel-variabelnya juga beda-beda.
Yang model 5 itu employee well-being, model 6 itu ada employee well-being adjusted. Jadi kalau Anda pengen tahu employee well-being adjusted itu apa, cari di teks, pasti dijelaskan di situ. Gitu Guntur. Jadi modalnya baca dengan teliti, mulai kuasai statistik supaya Anda paham. Tapi biasanya kalau di penelitian kita finance itu statistik yang paling banyak dipakai cuma regresi-regresi gini aja sih. Kemudian hati-hati dengan kalau suatu saat Anda ketemu jurnal-jurnal yang menggunakan variabel moderasi mediasi. Ya, kalau variabel mediasi, intervening, mediating gitu kan. Kalau saya tidak sepakat dengan penelitian-penelitian yang menggunakan data rasio-rasio keuangan begini, kemudian memasukkan variabel mediasi, enggak banget gitu. Karena biasanya nanti secara teorinya mereka kesulitan menjelaskan kenapa ada mediasi di situ. Biasanya cuma sekedar menggandengkan itu ya. Kalau mediasi itu kan ada X, ada Y, kemudian ada mediasi di tengah-tengah. Biasanya mereka cuma sekedar menggandengkan X ke mediasinya, mediasi ke Y, kemudian modelnya digabung. Tapi alasan penggabungan itu apa? Saya jarang menjumpai. Ada yang bisa menjelaskan itu secara bagus. Tapi kalau moderasi masih memungkinkan. Moderasi itu kalau di penelitian-penelitian keuangan, yang menjadi variabel moderasi itu setting. Nggak sembarangan bisa jadi moderasi juga. Sehingga hati-hati nanti kalau Anda berpikir, saya kok ingin memasukkan mediasi moderasi, tapi variabelmu rasio-rasio keuangan, itu hati-hati. Beda dengan kalau Anda nelitinya behavioral finance, keuangan keperilakuan. Misalnya Anda ingin meneliti overconfident, representativeness, anchoring, dan sebagainya, itu kan perilaku. Variabelnya laten. Memasukkan mediasi silahkan. Itu ya, hati-hati dengan itu juga. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Memang rada tough sih ya, rada tough, tapi ya itu tadi. Mulai Anda lakukan adjustment terkait dengan artikel-artikel begini. Kalau mahasiswa bimbingan saya itu banyak yang memakainya artikel-artikel nasional, jurnal nasional. Tapi saya tetap akan memaksa kalian untuk pakai jurnal internasional. Karena syarat untuk kemarin sudah beredar edaran dari WR1 kalau saya nggak salah. Ingat nanti saya share deh, saya ketemu ya. Terkait itu tadi, persyaratan. Kalau skripsi itu jurnal internasionalnya harus berapa, tesis harus berapa, disertasi harus berapa, itu ada syarat itu. Sehingga Anda pun harus nanti melakukan itu ketika nyusun skripsi. Tapi daripada saya salah mengingat kalau skripsi kayaknya 2 atau berapa, daripada saya salah ini. Karena ingatan saya terkait angka, terkait nama itu susah banget, nggak tahu saya. Saya susah ngapal angka-angka. Nomor HP satu-satunya yang saya apal itu nomor HP saya sendiri. Nggak ada orang lain yang nomor HP-nya saya ingat. Jadi kalau saya kehilangan HP, kemudian pas saya tersesat di mana, saya akan sulit menghubungi orang. Nomor telepon yang saya ingat cuma nomor HP saya dan nomor telepon rumah saya. Udah itu toh. Nggak tahu kenapa mengingat angka susah buat saya. Oke, daripada saya salah, nanti saya cari dulu edarannya, saya share ke Anda. Begitu? Masih ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, minggu depan kita akan masuk ke presentasi berikutnya terkait political connection. Political connection yang presentasi kelompok 3-4 berarti. Kalau saya nggak salah, kelompok 3 itu Rodri. Sebentar, kita buka aja ya. Kelompok 3 Rodri, Musfira, Yeni, sama Mei. Kelompok 4-nya Sofiul, Abdul Qotib Nasih, Sofiatun, dan Emri Saludin Hasan. Ya, jadi persiapkan baik-baik. Modelnya cuma seperti itu tadi.
Saya nanya, Anda jawab. Kayaknya lebih enak begitu daripada Anda menghabiskan waktu presentasi tapi nggak dapat poinnya, gitu kan ya. Saya akan bertanya poin-poin penting dari artikel Anda, tapi pertanyaannya paling juga cuma itu saja kok. Papermu itu meneliti tentang apa? Artinya kalau meneliti tentang apa, isunya apa, gitu ya. Meneliti tentang apa, motivasinya apa, kontribusinya apa, kemudian cara menjawab hipotesis-hipotesisnya gimana, itu gitu aja. Nggak yang aneh-aneh. Sehingga kuasai baik-baik artikelnya, seperti yang sudah-sudah, PPT-nya tolong di-share Senin malam. Nggak apa-apa deh sampai jam 10 pun itu, pokoknya sudah di-share. Kan? Oke, begitu. Masih ada pertanyaan? Tidak?